betul. Dan itu bisa diatasi kalau ibu bapak kepala sekolahnya gitu, beli saja bandwidth yang gede. Gitu, Bu Romi itu. Gitu. Iya, ya, Bu Romi tuh. Ya, jadi jurnalnya itu permasalahan betul yang Ibu katakan Bu Hasri, bahwa dari pertama pembukaan sampai akhir itu ada masalah enggak di sana gitu Bu. Ya, apakah materinya atau kan jangan-jangan materinya Ibu terlalu dalam gitu seperti itu sehingga anak diam gitu. Kan anak diam itu belum tentu ngerti juga, jangan-jangan pusing gitu, seperti itu. Iya. Bu Dewa gini kan tadi seperti masalahnya Bu Dewa nih, katanya anak-anaknya kan tidak aktif ya. Nah, anak-anaknya tidak aktif itu mungkin dari segi strategi Bu Dewa menyampaikannya mungkin ya, atau media yang dipilih itu kurang menarik bagi siswa. Nah, itu mungkin bisa dimasukkan ke dalam jurnal. Jadi untuk siklus kedua bisa diperbaiki. Misalnya kalau di siklus pertamanya menggunakan video atau menggunakan PPT misalnya ya. Nah, di siklus kedua mungkin diperbaiki bisa menggunakan video seperti itu. Atau nih, kelompok diskusinya dia tidak aktif nih berdiskusi siswanya. Ada yang salah nggak di situ? Pemilihan siswa untuk kelompoknya mungkin itu perlu diperhatikan. Misal yang dipilih ini siswanya perempuan semua ya untuk kelompok 1. Nah, ini tidak efektif misalnya, bisa digabungkan. Atau Bapak Ibu memilih siswanya ini di kelompok 1 yang pinter semua. Sedangkan di kelompok 2 ini tidak aktif dia diskusinya karena Bapak Ibu milihnya mungkin berdasarkan absensi misalnya ya, tidak berdasarkan dari kemampuan siswa. Nah, itu bisa jadi tindak lanjut untuk di siklus yang kedua perbaikannya. Kalau menurut saya seperti itu, karena di dalam dasarnya Bapak Ibu ini sebenarnya melakukan sebuah penelitian tindakan kelas nih, PTK mini lah kalau disebutkan kata Pak Ujang kemarin gitu kan. Sebenarnya nanti kalau selesai PPG ini Bapak Ibu bisa bikin laporan PTK-nya loh dari hasil Bapak Ibu PPL ini gitu kan. Nah, jadi kalau dia masalahnya teknis itu kan umum lah ya. Nah, tapi kalau dari segi pembelajaran mungkin bisa diambil gitu. Strateginya, metodenya, medianya, ada tidak yang harus diperbaiki dari 3 itu tadi? Gitu kan Pak Farid ya? Ya, betul Bu. Jadi jurnal itu berbasis strategi, berbasis materi, pendekatan, gitu, sehingga ibu bapak bisa merubah atau meningkatkan strategi yang ibu bapak pernah pakai di siklus 1 ini, seperti itu. Ya, misalkan tadi betul. Kenapa ini satu kelompok ini tidak ada diskusi seperti Bu Hasri tadi. Ya, kita berpikir lagi, jangan-jangan mereka, semua siswa di situ tidak menguasai materi yang didiskusikan, misalkan seperti itu. Atau kelompok ini terlalu ramai ini, ternyata orang-orang di situ sangat paham sekali tentang apa yang akan didiskusikan, itu seperti itu. Jadi itu kan strategi yang itu misalkan. Nah, perbaikannya adalah memperbaiki keanggotaan diskusi seperti itu. Misalkan berdasarkan tingkat kemampuan siswa atau peserta didik seperti itu. Ya, kalau kembali kepada sinyal, terus kembali ini kepada misalkan terlambat, itu bukan masalah pembelajaran menurut saya, itu masalah yang pertama, masalah teknis yang sebetulnya kalau kita kaya itu bisa diatasi gitu ya, seperti itu. Ya, karena itu sarana dan prasarana gitu. Dan yang kedua adalah masalah mental. Kalau terlambat kan masalah mental. Nah, berbeda Bu. Masalah diskusi diam saja dengan terlambat itu berbeda. Kalau lambat itu masalah mental, kalau diskusi diam saja itu kita harus bertanya.
kenapa ini anak diam saja seperti itu, ya. Nah, sehingga itu akan banyak jurnal ibu bapak yang buat gitu, karena saya baca itu yang sekitar setengahnya ya hampir sama gitu. Jurnal yang diajukan itu, masalah yang diajukan itu yaitu yang pertama anak itu diam dalam diskusi. Nah, itu apa permasalahannya gitu, dan hampir bersama jalan keluarnya hampir sama juga gitu, seperti itu. Ya, dan yang kedua yang paling ragam itu di semua ibu bapak ada, yaitu sinyal itu ya. Bagi saya sinyal itu bukan masalah lah, karena saya katakan kita belajar daring ini sudah tidak asumsinya sudah tidak memikirkan sinyal sebetulnya, asumsinya ya sudah tidak memikirkan sinyal lagi, bahwa internet kita sudah seperti pesawat terbang yang disuta di samping sekolah Bu Siti Fatimah gitu. Wang, wang, wang. Internet kita sudah begitu harusnya gitu, seperti itu. Nah, iyalah, jangan sampai Bu Dewa sampai ngirim video sampai jam 1 malam gitu ya, atau Bu Novi jam 1 malam ngirim videonya biar sinyalnya nggak ada yang pakai gitu ya, seperti itu. Itu masalah pemerintah itu, Bu, masalah pemerintah yang pada dasarnya kita tidak akan bisa kita atasi gitu. Coba saya mau tanya, sinyal yang mengganggu sinyal apa, jalan keluar ibu bapak, coba saya ingin tahu. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Masa ibu, saya memberikan membangun tower di dekat sekolah, ibu yang membangun tower, aduh gitu. Ini mah urusan sekolah, karena ini terkaitnya dengan sarana prasarana gitu, seperti itu. Ya ibu bapak ya. Oke, itu ya saya kira kita harus diskusi lagi tentang ini, tentang apa? Silakan saja diutarakan di sini, Bu. Ini termasuk hambatan bukan? Nanti Bu Hasri dan saya akan mengomentari gitu, seperti Betul. itu. Iya. Ya, supaya ininya beragam, Bu. Jadi kita temukan satu-satu yang apa ya, yang masalah yang betul-betul di proses pembelajaran lah, bukan ada teknis atau mental anaknya, seperti itu. Ya Bu ya. Mari kita diskusikan, Bu, karena kita punya waktu 2,5 jam di sini, Bu. Enggak, Bu? Silakan Bu Ipan, Bu Romi, Pak Agus, Bu Dewa, silakan lagi mau, silakan Bu Dewa. Iya, enggak Pak, saya mau memastikan berarti yang seperti tadi masalah saya yang sempat kegiatan bertanya itu dengan anak, terus anaknya kurang respon, itu berarti masih bisa saya ambil ya Pak ya, Bu Hasri juga bisa saya ambil untuk permasalahan Bu Dewa, saya ya? Iya betul. Memang karena kalau jawaban yang sudah saya siapkan, yaitu betul tadi terkait strateginya saya yang kurang dalam pada saat membahas pada saat kegiatan tanya jawab dengan peserta didik, seperti itu Bu Hastri. Betul, iya. Jadi itu bisa Bu Dewa masukkan. Oke, baik, makasih Bu Hastri, Pak Farid. Gini Bapak Ibu, Ya, kalau saya nih terkadang nih mengajar ya. Di satu kelas dengan kelas yang lainnya itu kan berbeda nih. Jadi strateginya pun nanti berbeda untuk menghadapi siswa itu. Walaupun misalnya saya pakai videonya, video apa misalnya gitu di kelas ini nih. Nah, sedangkan saya pakai di kelas yang satunya lagi itu mereka tidak tertarik dengan video itu. Jadi kita harus memahami karakter siswa kita gitu kan. Jadi harus pandai-pandai memilih media, kemudian milih metode yang sesuai dengan karakter peserta didik kita gitu. Jadi Bapak Ibu, saya yakin di setiap Bapak Ibu mengajar itu yang kemarin itu ya PPL satunya, Bapak Ibu pasti ada nih. Tadi saya itu rasanya kurangnya ini loh misalnya, atau saya tadi melewatkan ini misalnya. Nah itu yang Bapak Ibu ambil dan jadikan tulisan atau catatan di jurnalnya itu ya.
Ada lagi mungkin satu-satu ya Pak Farid ya. Siapa yang mau duluan ini? Saya boleh Bu Astri? Iya. Pak Farid. Silakan Pak Agus. Iya, silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Astri, Pak Farid dan Bapak Ibu. Nanti mohon koreksi ya Bu kalau ini bukan termasuk begitu ya. Saya menuliskan di jurnal saya ada 3 hal. Ibu, pertama itu apa ya? Anak-anak saya itu hanya Pak Agus, malu gitu ya, suaranya hanya saya terlihat jidat gitu. patah-patah. Apakah lebih jelas? Pak Agus, punten suaranya terpatah-patah Pak Agus. Ibu, apakah mendengar suaranya? Di saya bergema suara Pak Agusnya. Oh iya. Sebentar. Apakah lebih jelas Bu? Maaf. Iya, udah sekarang. Iya, baik, terima kasih. Jadi saya menuliskan ada 3 Bu, Pak, yang ada di jurnal. Yang pertama itu masalah, ini memang masalah anak saya, yaitu mereka malu untuk Vkon gitu ya, hanya dilihatkan jidatnya atau segini gitu ya. Karena begini Bapak Ibu, itu yang saya alami, anak-anak saya ini mulai jenuh PJJ karena mulai dari sudah hampir 1,5 tahun mereka online terus setiap hari gitu ya. Dan gimana caranya mereka itu mencari alasan untuk tidak terlihat seperti itu. Dan kemarin pun saya cukup ada beberapa yang mau memperlihatkan wajahnya begitu ya. Itu bagi saya ya itu apa namanya cukup membantu juga gitu ya. Nah itu permasalahan yang jadi karena kejenuhan, alasannya kenapa sih, karena mereka jenuh gitu ya. Dan kalau apa solusi saya sih kemarin ya, saya harus lebih memotivasi anak lagi untuk kita butuh apa namanya menghadirkan secara utuh seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika record room itu mereka diem gitu ya. Dan kan ini juga sama kasusnya karena apa? Karena kejenuhan mereka juga gitu Bapak Ibu. Karena biasanya itu kalau di jam-jam pelajaran yang normal itu mereka malah terkadang off kamera gitu ya. Terus ngobrolnya pakai Discord. Jadi nggak lewat Zoom gitu ya, tapi sambil ngobrol santai mungkin mereka ya dengan bahasa mereka seperti itu. Jadi kalau tidak via Zoom seperti itu. Dan bagaimana solusinya? Kalau saya harus memotivasi lagi seperti itu. Nah, nanti sekaligus saya boleh menanyakan ya Pak Farid dan Bu Astri, ini boleh dilakukan atau tidak. Apabila anak nanti di dalam diskusi itu biasanya agar karena mereka satu kelompok, bisa dibilang satu kelompok belajar, satu kelompok bermain gitu ya. Apakah di dalam diskusi kali ini nanti yang PPL kedua itu boleh menggunakan bahasa mereka juga gitu ya, bahasa sehari-hari mereka seperti itu. Nanti mohon tanggapannya Bapak Ibu ya, karena terkadang anak-anak merasa, kemarin saya sempat diskusi, kenapa? Karena ini Pak, kadang canggung ketika saya ngobrol dengan teman saya dengan bahasa baku kayak gitu. Itu nanti mohon penjelasannya. Lalu yang terakhir, saya melewatkan satu tahap, yaitu menjelaskan instrumen penelitian di dalam PPL yang kemarin. Nah itu kemarin saya cari-cari kembali di video saya, memang belum saya sampaikan, itu yang terlewat. Nah nanti untuk PPL ke depan itu, iya penilaian maksudnya Bu. Ya kriteria penilaian saya lupa tidak menyampaikan. Nah nanti untuk PPL kedua akan saya sampaikan. Kurang lebih itu Bu Astri, Pak Farid, 3 kendala saya. Mohon ditanggapi. Dan tadi yang kedua, apakah boleh ketika nantinya mereka diskusi di dalam kelas itu pakai bahasa mereka seperti itu. Terima kasih Mas. Ya, baik Pak Agus. Iya, sebenarnya Pak Agus ya, kalau masalah jenuh itu memang sih ya anak-anak itu belajarnya lewat laptop, lewat pakai Zoom gitu kan. Tapi kalau seandainya nih gurunya memberikan sesuatu yang berbeda gitu ya, dalam baik metode, media, strategi mengajarnya berbeda dari yang biasa dia lakukan gitu kan, itu pasti akan membuat ketertarikan anak untuk belajar Pak gitu ya. Jadi kalau alasannya itu jenuh, artinya Pak Agus harus membuat sesuatu yang menarik perhatian siswanya supaya mereka terlihat
apa namanya ya, termotivasi ya, bukan termotivasi, apa, menarik mau gitu belajar di kelasnya Pak Agus gitu kan. Nah, tidak cukup dengan hanya memotivasi saja Pak, mereka udah bosen tuh dimotivasi anak-anak tuh. Kalau kalau anak ini kita motivasi itu cuman denger aja, masuk sini udah keluar lagi gitu kan. Tapi kalau kita berikan sesuatu yang baru ya, yang belum pernah mereka lihat misalnya, atau belum pernah mereka lakukan, itu pasti mereka tidak akan jenuh di dalam kelasnya itu ya. Nah, kemudian yang kedua, boleh tidak menggunakan bahasa sehari-hari di dalam grup diskusinya gitu ya. Kalau menurut saya sih, karena itu intern mereka, mungkin boleh-boleh saja kan, tapi pada saat presentasinya nanti tetap menggunakan bahasa Indonesia itu ya. Tapi di dalam grup diskusi mereka ya boleh-boleh saja mereka menggunakan bahasa mereka gitu kan. Saya pun di dalam belajar di kelas pun tetap itu bahasa ibu tetap nempel. Terutama saya ini ngajar di tempat yang terpencil gitu ya, yang anak-anaknya memang melekat sekali bahasa ibunya, itu tidak bisa dilepaskan ya. Bahkan disuruh ngomong pakai bahasa Indonesia itu mereka susah gitu kan. Masih ada, dan apa namanya ya, logatnya itu tetap ada gitu kan, bahasa daerahnya itu tetap masuk gitu ya. Menurut saya boleh-boleh aja Pak Agus ya. Nah, terus yang Pak Agus bilang saya lupa memberikan informasi tentang instrumen penilaiannya. Nah, itu bisa jadi salah satu kendala yang Bapak Agus bisa tuliskan di jurnal. Kenapa itu penting diberikan kepada siswa? Supaya mereka memahami nih, saya ini nanti yang dinilai apanya gitu kan. Sebaiknya instrumen penilaian itu dievaluasi tetap disampaikan gitu kan. Nah, di awal, skenario awal kegiatan pendahuluan, Bapak Ibu selain memberikan tujuan pembelajaran, kemudian indikator pencapaian gitu ya, berikan juga strategi apa yang dipakai dalam pembelajaran itu, kemudian terakhir bukan instrumen penilaian, penilaian apa yang bakal Bapak Ibu ambil di dalam pembelajaran itu. Jadi anak-anak nanti Bapak akan menilai sikap kalian nih, ya. Di mana nilainya? Di kegiatan diskusi misalnya, atau pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian nanti Bapak akan mengambil nilai evaluasinya nih di akhir, seperti itu ya. Nanti kita akan ada evaluasi di akhir. Jadi siswa itu sudah terbayang, oh saya ini hari ini belajar bahasa Indonesia, materinya ini, tujuan pembelajarannya ini, nanti saya setelah belajar bahasa Indonesia hari ini, saya akan bisa ini loh ya, yang akan dinilai dari saya ini gitu kan. Jadi siswanya paham tahapan pembelajarannya. Jadi siswa tidak menebak-nebak, nanti habis ini ngapain ya. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi bagus itu bisa dimasukkan di dalam jurnalnya tuh ya. Pak Agus, boleh saya berkomentar nih tentang mungkin Pak Agus bisa merubah gaya mengajarnya ya. SMA ya, muridnya SMA. Kalau saya menilainya Pak Agus seperti dosen ngajarin mahasiswa gitu kan, yang kita anggap anak itu sudah paham gitu kan. Nah, padahal kita belum tahu nih anak udah paham atau belum nih. Jadi ada kan seperti pendekatan ini yang saya nilai nih Pak Agus ya. Sepertinya ada jarak antara guru dengan siswa gitu ya. Dan siswanya pun saya harus dengerin nih, Pak Agusnya lagi ngomong, saya harus dengerin. Nah, yang saya tangkap seperti itu ya. Bukannya mereka mau, oh ini Pak Agus mau apa lagi ya gitu misalnya. Nanti apa lagi yang mau dikeluarkan misalnya gitu ya. Jadi ini yang saya tangkap loh Pak Agus. Jadi biar nanti di siklus kedua bisa lebih diperbaikin gitu ya. Itu mungkin Pak Agus dari ya, baik. Terima kasih Pak Sri. ya. Oke,
Ya itu dari bahasa saya sedikit Pak Agus ya. Saya kira begini, kita tuh dari guru itu bukan saja untuk menasah ilmu ya, tetapi ada sebuah ikatan yang menurut saya itu sangat lebih antara kita dengan peserta didik. Bahkan bisa jadi kita lebih dekat daripada orang tua mereka sendiri, seperti itu. Kalau ikatan itu kita bangun. Nah, alangkah enaknya ketika kita sudah menjadi guru, ketika kita sudah menjadi guru itu kedatangan kita itu dinanti-nanti. Ya, dinanti-nanti oleh peserta didik, apalagi ketika kita tidak hadir, kita ditanyakan kemana, seperti itu. Wah, itu sangat menarik sekali dan sangat bangga sekali kita, akan tersentuh kita dengan keadaan seperti itu. Nah, bagaimana kita menjadi, karena di syarat guru profesional itu salah satu adalah mempesona. Bagaimana kita bisa mempesona murid-murid? Tentunya bukan saja dengan materi-materi, dengan jong-jong kita yang menarik, tetapi misalkan gaya bicara kita pun harus menarik didengar oleh mereka. Ya, jangan sampai membuat kita saya meyakini kita bicara itu seperti mendengarkan musik, ya, seperti mendengarkan musik, artinya ada intonasi yang tinggi, ada yang rendah, seperti itu. Jangan sampai berbicara terus saja. Itu dalam flat gitu ya, itu dalam bicara. Kemudian dalam berpakaian, itu kita juga harus perhatikan, gitu, seperti itu, ya. Walaupun saya sebetulnya tidak suka juga pakaian yang rapi-rapi ya, saya mah pakaiannya kaos saja Bu, cukup gitu, ya. Tapi itu Bu Osin, Bu Romi itu sangat menantikan saya itu, apalagi Bu Ipat gitu ya, ketika mereka diajar oleh saya itu gitu ya. Walaupun saya suka marah-marah Bu, gitu. Tapi marah saya itu ditunggu oleh mereka gitu, ya, pusing kan. Nah, kemudian bagaimana cara seperti tadi, misal memang kejenuhan itu akan seperti itu ya. Kadang kita juga kalau jenuh itu dimatikan saja gitu ya, dimatikan saja dengan alasan sinyal segala macam, padahal itu kita sudah merasa jenuh gitu, seperti itu. Nah, tetapi ketika kita memesona, ketika kita menarik, dan ketika memberikan hal yang baru, makanya kita guru itu harus menguasai hal yang baru, terus mengupdate gitu. Ya, kalau perlu wacana yang diberikan itu wacana yang dekat dengan mereka. Misalkan mereka sukanya, saya tahu posisi anak didik Pak Agus itu menengah ke atas. Kita pakai dengan wacana di sana gitu. Mereka apa gitu ya? Karena kan kemarin juga kan ketika Pak Agus menerangkan, memberikan gambar yang itu yang di depan komputer, mereka bilangnya akunting segala macam yang tidak kepikiran oleh kita ya, seperti itu. Seperti itu, terus desainer gitu, seperti itu. Dan jadi pikiran mereka udah jauh-jauh. Nah, belikan itu gitu. Nih, kalau kamu ingin ini, nih saya berikan gitu, seperti itu. Tapi berbeda Pak Agus kalau Pak Agus ngajar di wilayah saya. Mereka tidak akan berpikir akunting itu, pasti itu mereka tukang internet Pak, pasti begitu, atau sedang di rental internet Pak, pasti begitu mereka menjawabnya, karena kebudayaan mereka sudah berbeda. Berikan kita itu yang dekat sehingga mereka antusias untuk itu, ya. Nah, kemudian betul Pak Agus memberikan contohnya menarik, kue tar gitu ya, kue ulang tahun. Karena mereka harus punya kebudayaan itu ulang tahun. Tetapi di saya beda lagi. Di kebudayaan lingkungan saya tidak bisa dengan kue tar. Karena saya tidak pernah punya kebudayaan ulang tahun di wilayah saya ya. Ya, di wilayah saya punyanya adalah muludan yang begituan lah gitu ya. Ya, muludan, terus saparan yang gitu, yang ngupat, yang begitu. Nah, saya mungkin akan teks prosedural itu, seperti itu. Jadi berikannya apa yang mereka inginkan, seperti itu. Karena kalau kita pun kan kalau diberikan yang sesuai dengan keinginan kita kan Bu Intan,
Bu Dewa, Bu Osin, kalau sesuatu diinginkan sama suaminya kan senang. Ya kan, berbeda ketika ingin A dikasih B sama suaminya, tentu saja ada ketus-ketusnya gitu, seperti itu. Ya, nah itu. Nah kemudian Pak Gus, untuk untuk diskusi menggunakan bahasa anak-anak itu tidak salah, tetapi ingat kita sedang belajar bahasa Indonesia. Kita adalah orang yang pertama kali kalau pejabat kita itu pejabat teras, pejabat yang ada di depan rumah yang harus mengawal keberadaan bahasa Indonesia. Nah, jadi selama kalian boleh bisa bilang begini, kalian boleh berbicara apa saja menggunakan bahasa kalian ketika tidak ada saya. Tapi kalau ada saya, tolong hormati saya sebagai guru bahasa Indonesia. Itu karena orang bilang seseorang itu akan dihormati dari bahasanya. Nah, begitulah kita terus mendengar memotivasinya seperti itu. Kalian bolehlah diskusi ngomong apa kalau tidak ada saya. Tapi kalau ada saya, tolong gue lu-nya diganti saya dengan Anda gitu, seperti itu. Itu akan Anda itu akan lebih terhormat menggunakan Anda, saya, aku gitu. Itu akan lebih terhormat daripada gue, lu. Nah, seperti itu. Boleh kalian menggunakan itu kalau tidak ada saya, tapi kalau ada saya, hormati saya sebagai guru bahasa Indonesia. Tapi kita juga tentunya harus berbicara bahasa Indonesia juga ya. Jangan berbicara begitu ternyata kita juga tidak menggunakan bahasa Indonesia yang benar juga gitu ya. Nah, itu karena murid itu sekarang itu mereka sedang mencari sosok teladan yang tidak didapatkan di kehidupan mereka sehari-hari. Ayah bunda mereka jangankan di kota, di kampung saja sekarang ayah bunda sudah tidak menjadi idola, sudah menjadi teladan karena mereka sibuk mencari uang gitu, saya seperti itu. Dan pemikiran semua itu sama. Kalau semua uangnya bisa diatasi, segala sesuatunya dianggap beres, padahal tidak seperti itu. Saya kira seperti itu untuk tentang bahasa gitu, seperti itu. Terus untuk penilaian ya memang itu harus disampaikan gitu. Bahkan kalau perlu gini Pak Gus. Oke, tadi saya masuk ke Zoom ini ke kelompok ini dalam diskusi, katakan saja diskusi ini bagus. Saya beri nilai 80 semua anggota di situ. Terus kelompok B itu agak kurang kompak, kurang ini. Nah, saya 75. Nah, kasih ke anak sekarang itu lebih suka diadukan ya, dikompetisikan. Karena pada dasarnya manusia itu ya makhluk kompetisi seperti itu. Dikompetisikan lah, itu boleh. Ya, selama kita memang mempunyai indikator untuk penilaiannya, tidak subjektif, apalagi berat sebelah gitu. Tetap penilaian harus tetap objektif, walaupun maaf Pak Agus kan ketika masuk ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tidak tahu ya ini kalau di internet ini gitu, kalau di online ini. Berbeda dengan di kelas kan. Nah itu, tetapi tetap kita harus objektif. Seperti itu Pak Agus saran saya. Baik, terima kasih Pak Farid. Oke. Bu Asri ada lagi untuk Pak Agus? Cukup Pak, untuk Pak Agus cukup. Oke, cukup. Oke, siapa lagi yang mau berbagi atau mau ini masalah bukan Bu gitu. Sebelum saya bicara, Bu ini masalah bukan Bu, anak mahasiswa saya diam aja semuanya Bu. Nggak tahu diamnya apa ya Pak ya. Pak Farid. Ya silakan Bu Osin. Iya, Pak Farid, Bu Astri ini mau mencoba memaparkan masalah yang kemarin saya hadapi sama PPL yang pertama. Masalah yang saya catat itu, yang pertama itu yang saya lihat itu adalah saya menggunakan atau penggunaan media pembelajaran yang menurut saya kurang efektif. Karena kemarin kan saya diskusi itu, ketika diskusi saya menggunakan media diskusinya di Google Classroom. Jadi saya lihat diskusi mereka
kurang aktif gitu. Dan anak-anak justru malah ribut di ruang Google Meet-nya gitu, karena temannya belum merespon, maksudnya dia bertanya nih kepada temannya, lalu teman-temannya belum merespon, dia mau ribut di situ kan, manggil-manggil temannya gitu, misalnya Anwar atau siapa gitu. Jadi menurut saya itu satu kekurangannya atau masalah yang saya hadapi media pembelajaran untuk diskusinya yang mungkin menurut saya salah atau harus digunakan yang lain. Nah, jadi di PPL yang kedua itu, insya Allah saya akan menggunakan media breakout rooms, tapi di Google Meet. Saya lagi mencoba itu. Kalau misalnya bisa, berarti insya Allah saya pakai itu, karena ini baru pertama gitu, yang di Google Meet itu ada media breakout room. Lalu yang kedua itu adalah motivasi siswa mungkin menurut saya, karena ketika siswa itu atau psikologinya, ketika siswa ditanya oleh saya, dia sebenarnya tahu jawabannya tapi agak sedikit malu-malu seperti itu. Nah, itu menurut saya yang masalah yang kedua. Dan masalah yang ketiga sama dengan yang lain, masih teknis sinyal, karena beberapa siswa yang mau menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan, dia harus lari-lari dulu keluar rumah karena sinyalnya tidak ada. Kalau di dalam ruangan dia tidak terdengar suaranya dengan yang lain karena gangguan sinyal itu. Mungkin itu saja 3 masalahnya. Apakah ini termasuk atau bisa dijadikan masalah gitu? Terima kasih. Ya, baik Bu Osin. Yang pertama itu ya betul Bu. Jadi Ibu udah menemukan nih satu masalahnya ya. Pakai Google Classroom tidak efektif karena siswa tetap ngobrolnya di Google Meet gitu kan? Iya Bu. Nah, bukannya malah diskusinya di Google Classroom. Betul, itu satu yang harus diperbaiki ya. Kemudian yang kedua, masalah motivasi saat ditanya siswanya malu-malu. Gimana ya? Siswa tuh malunya seperti Pak Farid bilang, itu kan masalah mental nih. Ya. Sebetulnya kalau mental itu jadi Bu Os ini mengungkapkannya itu bukan siswanya malu-malu atau gimana ya, siswanya tidak merespon gitu ya saat ditanya tentang tentang materi pembelajaran gitu Bu. Oh, bukan tentang motivasinya, bukan ya? Bukan, tentang misalnya coba kamu kira-kira apa teks prosedur itu. Nah, jadi mereka agak lama merespon kalau tidak disebutkan namanya gitu. Mereka tidak merespon gitu. Bisa ya dimasukkan, tapi bukan maksud saya bukan buat jadi siswa malu-malu untuk bertanya gitu, bukan. Nanti redaksi katanya diganti gitu. Mungkin bisa memancing pertanyaannya itu loh. Jadi bukan seperti, maaf ya saya bandingin seperti nih misalnya. Nana, lihat nggak itu? Dia pakai bajunya beda ya. Nah, kenapa itu bedanya? Misalnya gitu kan. Nah, kemudian pilih yang dekat dengan siswanya. Pilih materi atau apapun itu yang buat motivasi mereka itu yang dekat dengan mereka. Misalnya sehingga mereka itu naluri bertanyanya itu ada loh, Bu Osin. Jadi karena malunya mungkin mereka itu bingung mau nanyanya apa gitu kan. Tahu saat ditanya bingung mau jawabnya apa. Jadi pilih yang dekat dengan mereka. Kemudian kalaupun itu nanti tetap diam siswanya, jadi Bu Osinnya yang pilih stimulusnya gitu loh Bu. Kamu lihat nggak itu tadi di gambar itu ada apa nak di situ nak? Nah, nggak mungkin mereka nggak tahu kan dilihat di gambarnya. Oh, ada ini Bu misalnya gitu kan. Nah, itunya apa yang ada di situ? Nah, Bu Osin yang memancing gitu ya, memancing stimulus supaya mereka mau tanya. Nah, kalau bisa itu cari gambar atau pertanyaan itu yang menarik loh, bukan yang ini. Jadi mereka apa sih itu Bu? Misalnya, Bu itu ini bukan misalnya
Padahal maksud kita bukan itu misalnya ya kan. Nah, jadi rasa ingin tahu merekanya itu lebih besar, bangkitkan rasa ingin tahunya gitu ya. Nah, kalau teknis sinyal tadi kan bukan masalah itu ya sebenarnya, seperti Kak Karin bilang ya. Kalaupun siswanya harus lari-lari keluar, kenapa nggak di luar aja Bu dia ininya? Mungkin tadinya kalau di luar takut tidak kondusif gitu Bu, kan mungkin di pinggir jalan gitu, takut bisik atau ada suara yang lain gitu, makanya dia di dalam kamar. Ketika mau memberikan pendapat, sinyalnya ternyata jelek di dalam kamar, jadi dia harus lari dulu keluar gitu. Susah juga ya kalau gitu ya. Kadang-kadang ya memang betul Bu Osin ya. Siswa Bu Osin SMP SMA? SMK Bu. Bu SMK ya. Iya. Harusnya mereka udah bisa ini ya, mengkondisikan gitu ya. Iya, dan kebetulan lokasi rumah mereka itu Bu di pegunungan Bu. Jadi daerah pegunungan itu sinyalnya emang susah gitu Bu. Itu juga kadang-kadang anak kalau mau ujian ada yang sampai harus ke atas gunung dulu Bu. Saya ke atas gunung ya Bu untuk absen. Jadi seperti itu Bu. Sama seperti siswa saya berarti. Iya Bu. Iya ya gitu. Gimana ya solusinya ya? Kalau memang seperti itu, ya mau tidak mau kita kebutuhan gitu kan, pembelajaran kita seperti ini. Nggak beli tower kan nggak mungkin kan? Iya. Oke, itu ya Bu Osin ya. Iya Bu, terima kasih Mbak Sri. Media diskusinya mungkin bisa diubah, kemudian yang motivasi saat ditanya mungkin baikannya Bu Osin mengganti bahan ajarnya gitu ya, yang lebih dekat dengan mereka sehingga rasa ingin tahu mereka lebih besar nantinya. Jadi Bu Osin juga mungkin memancing pertanyaannya itu lebih mengarah seperti itu ya. Jadi anak-anaknya lebih nggak malu-malu gitu bertanyanya ya. Oke, itu aja mungkin Bu Osin ya. Terima kasih Bu Astri. Ya. Oke, terima kasih Bu Astri. Bu Osin. Iya Pak. Sekali keinginan Bu Osin menggunakan breakout room ya. Nah itu salah satu ciri guru yang mau mengupdate dirinya sendiri ya. Yang dikatakan oleh kemarin itu kesepakatan kita bahwa guru profesional itu harus mengupdate dirinya terhadap ilmu pengetahuan terutamanya IT yang menunjang pembelajaran di era pandemi ini khususnya ya seperti itu. Nah Bu Osin, saya sarankan memang Bu Osin untuk PPL kedua nanti, bahkan bukan Bu Osin saja, semuanya yang belum menggunakan ruangan breakout room itu semuanya menggunakan untuk diskusi. Nah, di sanalah kita nanti lihat ibu bapak yang sudah menggunakan itu bagaimana supaya diskusi itu berkembang dan terjadi memang diskusi seperti itu. Ya, walaupun mungkin oleh ibu bapak, oleh katakan saya itu dikondisikan atau bagaimana lah, terserah seperti itu. Ya, karena tidak bisa memang ketika diskusi itu di ruangan yang besar. Karena tujuan kebutuhannya sudah berbeda dengan ketika kita di satu ruangan di breakout itu mereka sudah satu tujuan kan, kelompok satu, dua, tiga itu mereka sudah memiliki tujuan dan maksud yang sama sehingga akan terjadi diskusi seperti itu. Ya, Bu Osin ya, tetap semangat. Ya, walaupun nggak bisa, tanya ke Pak Agus tuh. Pak Agus sudah lihat yang begitu ya. Iya Pak, soalnya kebetulan saya tidak bisa pakai aplikasi Zoom karena kalau aplikasi Zoom itu pengalaman dari teman saya yang PPA tahun kemarin, dia terlalu banyak menyedot kuota siswa. Jadi siswa itu kalau sinyalnya yang jelek justru tidak bisa menangkap gitu. Jadi makanya kemarin saya pakai Google Meet gitu Pak. Oke. Ya, coba kalau perlu
nih kuota dari saya, gitu, seperti Pak Menteri. Saya Bukan pernah kuotanya Pak, sinyalnya. Oh, sinyalnya. Kalau sinyal kan susah, Bu, kata saya juga. Iya. Eh, Itu makanya Pak. Masa Ibu harus membangun provider sendiri gitu? Kan, waduh, itu lain hal ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Terus kemudian apa itu Bu Osin itu ada 3 tadi ya. Iya Pak. Saya lihat ini timbulnya rasa malu canggung pada peserta didik. Jadi begini, ketika ditanya kata Bu Osin itu malu-malu untuk menjawab. Ada 2 hal yang malu itu, Bu. Pertama, pertanyaannya sulit sehingga murid itu takut, siswa itu ketakutan salah. Ya, kedua, memang pertanyaan itu sebetulnya sudah tidak perlu dijawab lagi. Makanya sebetulnya yang bagus itu bukan mengulang pertanyaan yang pernah Ibu. Jadi gini, apa Ibu menerangkan misalkan eksposisi adalah bla 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 bla. Kemudian Ibu tiba-tiba menanya, anak-anak apa yang dimaksud dengan eksposisi? Saya kalau jadi muridnya itu, Bu, ya itu Ibu yang ngomong tadi, Ibu nanya lagi, pasti begitu. Ya, iya kan? Iya Pak. Jadi sebetulnya itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab seperti itu. Jadi anak-anak mungkin punya anggapan seperti itu. Tetapi carilah, nah gini misalkan Ibu menerangkan eksposisi adalah bla 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 bla, struktur eksposisi bla 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 bla. Anak-anak, apa manfaat eksposisi ketika kamu di kehidupan sehari-hari, misalkan seperti itu. Brainstormingnya yang jelas, jangan brainstormingnya yang suruh mengulang dari pernyataan kita. Pertama, mereka menganggap itu tidak penting. Kedua, mereka jangan-jangan lupa Ibu apa yang dikatakan Bu Osin itu eksposisi itu gitu. Nah makanya dipancing oleh pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya bukan dari kita sendiri, tapi dari mereka, dari pemikiran mereka, dari improvisasi mereka, sehingga terjadi brainstorming. Nah, terus pertanyaan itu bersambung dari mereka itu disambungkan aja menggunakan pertanyaan lagi gitu, dijadikan pertanyaan lagi sehingga terjadi semacam mata rantai itu gitu ya, pertanyaan itu bersambung-sambung seperti itu ya. Jadi pertanyaan itu jangan pula suruh menyebutkan, Ibu menyebutkan struktur eksposisi. Coba kamu Arman, apa yang apa saja struktur eksposisi? Nah itu tadi tanya lagi ke saya, nanti begitu jawabannya. Ya, tapi apa contohnya struktur eksposisi yang pernah kamu hadapi? Nah, seperti itu. Ya, jadi anak-anak juga bukan saja tidak mau menjawab atau tidak tahu jawabannya, mereka terkadang ini kan sudah ditanyakan. Nah, sementara anak-anak sekarang itu berpikirnya sangat praktis sekali. Kalau sesuatu yang sudah ditanyakan, kenapa ditanyakan lagi kepada saya? Gitu, seperti itu. Nah, ini guru ngetes, gitu, seperti itu, ya. Atau Ibu langsung kasih reward ke anak yang mau menjawab itu. Oke, kamu 8, gitu, seperti itu. Kasih tambah saya bintang. Kalau di anak SD dan TK kan enak ya, kita bisa menghambur-hamburkan bintang gitu ya. Kalau di anak SMA kamu 8, wah 8, nanti 8 di rapotnya. Sementara tidak mampu gitu, seperti itu ya. Nah, oke. Itu tentang timbul rasa malu. Tapi ya betul, kendalanya jangan itu Bu. Coba dibuat kalimat yang bagus juga gitu ya, seperti itu. Ya. Peserta ragu-ragu menjawab pertanyaan, ya ragu-ragu itu yang tegaskan lagi oleh Ibu. Apa gitu, seperti itu. Ya, apa Arman gitu, seperti itu ya. Nah, baru ketika mereka ragu, jangan dibiarkan ragu-ragu Bu. Ya, nantinya tidak jadi-jadi. Tapi ketika mereka ragu, mereka suruh minta lagi. Ketika masih terragu, Ibu kasih penegasan bahwa itu betul, tetapi yang lebih benar itu seperti ini gitu ya. Anak sekarang sangat marah sekali, sangat merasa sekali ketika itu salah Arman. Waduh, itu ya, itu salah Arman, tidak begitu Arman ya.
Jadi bagus Arman, tetapi yang bagus, yang betul itu begini Man, gitu, seperti itu. Ya, saya kira ibu bapak sudah tahulah cara mengolah bahasa orang bahasa Indonesia. Masa nggak bisa mengolah bahasa Indonesia kecuali guru matematika. Guru matematika nggak bisa berbahasa, mereka hanya taunya 5 tambah 5 yang begituan gitu ya. Oke, ibu bapak seperti itu, bosin ya. Iya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan setelah dibukakan ini ada lagi, ketemu lagi Bu Osin tadi, Bu Rohmi, Pak Agus, ada apa Bu Dewa, ada lagi masalah kan? Oh ternyata ini saya punya masalahnya di sini gitu, seperti itu ya. Ya, maksud saya begini, dengan diskusi ini mudah-mudahan masalah Bu Osin bertambah ya, bukan masalah kehidupannya ya Bu Osin ya, masalah jurnal pembelajaran ya Bu Asri ya, masalah kehidupan Bu Osin cukuplah Bu Osin yang nanggung, tidak perlu berbagi kepada kami gitu ya, seperti itu. Oke, itu Bu Asri pengantar dari saya, komentar dari saya ya, terima kasih ya. Oke, siapa lagi? Ayo, tadi ada Bu Dewa, Pak Agus sama Bu Osin. Saya tahu ini sebetulnya Bu Intan mau ngomong, tapi dia ragu-ragu ini. Boleh Pak ya? Tuh kan, silakan Bu Intan. Sebetulnya sama aja seperti yang kemarin dipresentasikan, hanya ada penambahan satu Pak. Setelah melihat hasil evaluasi, ada satu anak yang nilainya di bawah KKM. Jadi saya menuliskannya kurangnya pemahaman tentang soal-soal HOTS akhirnya. Gimana itu Pak? Jadi ada satu anak yang seharusnya hasil evaluasinya bagus, begitu semuanya di atas KKM, ternyata masih ada satu orang peserta didik yang tidak sesuai dengan KKM, begitu. Gimana itu? Jadi permasalahannya pada soal HOTS tersebut. Tidak bisa jawab. Ya, dia seharusnya kan minimal salah satu nih, dia salahnya 2, jadi 60 begitu nilainya. Oke, Bu Asri, saya komentar dulu ya, nanti dibetulkan kalau saya salah oleh Bu Asri. Kebalik. Bu Intan begini, dalam proses pembelajaran anak itu dipengaruhi oleh berbagai masalah, berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor dirinya dan faktor luar dirinya. Belum tentu seseorang itu kedua faktor itu menunjang dalam pembelajaran itu. Bagi saya, pembelajaran yang baik itu ketika mengalami pembelajaran yang baik itu tidak harus menghasilkan semuanya tuntas. Artinya itu lebih bagus ada yang tidak tuntas seperti itu. Bahkan ketika saya ikut pelatihan penilaian itu, nilai yang bagus itu bukan yang rentannya pendek, tetapi rentannya yang panjang gitu, seperti itu katanya. Sehingga karena di kelas Bu Intan kan pengetahuan dan wawasan anaknya itu kan bermacam-macam, berbeda-beda seperti itu. Itu tidak apa-apa, tidak tuntas juga tidak mengapa menurut saya. Bahkan saya berharap bukan satu orang yang tidak tuntas, bisa saja 1/4-nya seperti itu, ya seperti itu. Karena kalau kita kembali kepada kisi-kisi atau kembali kepada soal, itu kita harus membaginya antara soal sulit, soal sedang, dan soal mudah. Nah, soal mudah. Nah, dan soal mudah itu tidak kan posisinya yang terbanyak seperti itu. Tetapi yang soal yang sedang lah yang posisinya yang terbanyak biasanya. Biasanya misalkan 40 30 50 30 20 misalkan seperti itu. Atau 40 30 20 misalkan seperti itu. Ya. Nah, itu menurut saya seperti itu. Jadi biarkan saja dia tidak tuntas.
toh di RPP Bu Intan itu kan ada remedial. Nah, yang tuntas bagaimana? Di RP Bu Intan pun ada kan yang pengayaan, seperti itu. Jadi menurut saya yang tidak tuntas ya tidak tuntas saja. Bahkan saya katakan yang tidak tuntas itu jangan satu, ya. Kalau satu berarti pintar semua berarti kelas itu, seperti itu. Ya ini walaupun ini menjadi dilema guru ya, walaupun saya tahu ini menjadi dilema guru. Ketika tuntas semua orang akan berbicara gampang amat soalnya, seperti itu. Ya, ketika tidak tuntas sulit amat soalnya, seperti itu ya. Nah makanya ibu bapak ketika membuat soal tolong dipikirkan berapa persen yang sulit, berapa persen yang mudah dan berapa persen yang sedang, seperti itu. Dan itu menurut saya tentunya ketika kita berbicara sulit, sedang dan mudah, sulit, sedang dan mudah itu kita harus berpikir berpatokan pada apa? Materi, kedalaman materi, sintak dan sarana dan prasarana, seperti itu. Kita harus seperti itu karena itulah yang bagus itu KKM itu tidak rata. KKM itu tidak bahasa Indonesia 70 dari teks anekdot sampai eksposisi 70 semuanya, tidak seperti itu. Tetapi anekdot itu anak-anak sarananya bagus 80. Boleh eksposisi 70 karena anak-anak kurang misalkan ini boleh seperti itu. Makanya yang bagus itu ini itu bergelombang gitu ya. Setiap KD itu KKM itu berbeda. Yang bagus itu seperti itu sebetulnya. Walaupun nanti ibu bapak itu ditanya KKM sekolah karena di rapot itu akhirnya KKM sekolah ya, seperti itu. Saya kira untuk itu boleh Bu Intan tidak tuntas juga ya, seperti itu. Ya Bu Asri.